Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share nih untuk aktivitas dan kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan, dan dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan di pagi hari lagi ya teman-teman. Jadi di sini untuk pagi hari akunya nggak masak nasi nih kan. Dan ini itu nasi yang mau aku panasin sisaan dari malam tadi. Nah, kenapa banyak sisaan nih untuk nasinya di pagi ini? Karena memang waktu di kemarin hari itu aku masaknya rada kemalaman ya teman-teman. Soalnya kan masih ada juga tuh sisaan nasi di siangnya. Jadi makanya aku tuh menunda gitu untuk masak nasi. Dan setelah malamnya ternyata nasinya itu kurang gitu ya dipakai makan aku sama Ralin. Karena kan memang Pak suami nggak makan nasi kan ya. Jadi alhasil untuk malam hari itu aku sekalian aja deh masak untuk di keesokan harinya gitu ya, untuk di pagi ini, dan ini pun juga nanti bakalan dimakan sampai ke siang harinya lagi. Jadi makanya untuk nasinya itu langsung aja dipanasin pagi-pagi supaya tahan sampai siang hari nanti. Nah, udah selesai tuh untuk manasin nasinya. Jadi aku mau beres-beres dulu di area meja kompor dan juga meja makan. Nah, kalau untuk meja makan itu biasanya ada suka serpihan-serpihan abu rokoknya Pak suami ya teman-teman. Karena kalau udah malam hari itu kayak Ralin udah tidur, nah Pak suami itu biasanya nongkrong di dapur di meja makan itu kan. Suka ngerokok gitu malam-malam. Jadi makanya kalau pas pagi pasti ada kayak serpihan-serpihan abu rokok gitu yang bercecer gitu ya teman-teman di area meja makan. Makanya tadi mesti banget harus dibersihkan. Nah, oke lanjut. Ini aku mau nyuci piring dulu sebelum aku mau mulai persiapin bekal untuk Pak suami di pagi ini ya teman-teman. Jadi supaya longgar dulu lah gitu ya untuk area cucian piringnya ini. Karena juga masih ada waktu gitu kalau akunya nyuci dulu gitu ya. Tapi kalau biasanya sih ya teman-teman, kalau udah kayak rada-rada agak kesiangan dan nggak sempat nyuci piring seperti ini, nah biasanya itu tuh aku kerjainnya di saat udah selesai antar Ralin sekolah gitu kan, baru aku mulai nyuci. Tapi pagi ini alhamdulillah masih ada waktu gitu ya, nggak yang terburu-buru banget. Jadi makanya ini aku nyuci aja dulu baru nanti mulai masak. Nah, ini tuh juga aku agak-agak sebel ya teman-teman pas di saat mau nyuci, padahal ini tuh masih pagi sekitar jam 6-an lewat gitu. Tapi entah kenapa ini tuh kumat airnya nggak ngalir. Sebenarnya sih airnya itu ngalir gitu ya teman-teman, kecil di area penampungan air yang ada di bawahnya aku itu, yang ada tutup merah. Itu tuh sebenarnya sih masih ngalir, tapi agak lemah gitu ngalirnya. Jadi alhasil juga karena lemah airnya kemungkinan nggak kuat naik di area tempat cuci piring ini kan untuk airnya. Jadi alhasil ya udah, ini itu untuk cucian piringnya aku bilasnya menggunakan baskom seperti ini. Yang tadinya itu airnya aku ambil juga di penampungan air yang ada di bawahnya aku itu. Kalau udah nyuci piring airnya nggak ngalir begini tuh suka rasa nggak puas gitu ya teman-teman di saat ngebilas gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena udah terlanjur akunya itu mulai nyuci piring, jadi ya udah aku lanjutin aja menggunakan air yang ada gitu kan. Jadi alhamdulillah udah tenang dan udah beres untuk cucian piring, nggak ada yang numpuk-numpuk lah gitu ya di bagian tempat cucian piringnya aku ini. Nah, ini juga alhamdulillah udah selesai nih untuk cucian piringnya. Jadi di sini lanjut lagi aku mau mempersiapkan untuk bekal Pak suami. Dan seperti biasa juga bekalnya itu nggak yang gimana-gimana, pokoknya yang simple dan yang cepat aja. Nah, ini tuh ada tahu, terus juga ada sawi sendok. Nah, itu juga jangan salfok sama sawi sendoknya ya teman-teman. Udah banyak yang menguning untuk daunnya karena aku itu sebenarnya kelupaan kalau punya sayur si sawi sendok ini. Nah, terus untuk bahan lainnya ada timun, daun bawang, dan juga ada
1 helai daun sop, tomat setengah, dan bawang merah, bawang putih. Nah ini singkat aja ya teman-teman, jadi udah aku bersihin untuk persayurannya dan ini mulai aku rebus. Jadi untuk ngerebusnya juga sebentar aja, nggak usah lama-lama, langsung aku angkat untuk si timun. Terus lanjut sama daun ini ya, daun sawi sendok gitu ya, ini aku rebus juga. Ini juga nggak perlu memakan waktu yang lama-lama, jadi langsung diangkat aja setelah mendidih lagi airnya, terus ditiriskan dan langsung dipindahin ke wadah dulu. Nah pokoknya untuk sayurannya itu tuh ada sawi sendok sama si timun rebus aja. Terus untuk lauknya ini ada tahu, ini aku hancur-hancurin. Terus ditambah 1 buah telur ayam dan perbahanan kayak bawang-bawangannya ini aku iris-iris dan langsung aku campurkan juga ke campuran tahu sama telurnya. Nanti aku kasih penyedap sedikit dan juga lada. Udah gitu aja, diaduk-aduk terus nanti tinggal diorak-arik aja gitu ya teman-teman. Jadi sesimpel itulah ya untuk bekal hari-harinya Pak suami. Dan ini tuh juga ya teman-teman, aku buatin bekal seperti ini kebanyakan request dari Pak suami. Jadi aku tuh suka nanya di malam harinya besok mau dibuatin bekal apa. Karena kan Pak suami itu sekarang udah nggak makan nasi, udah nggak makan yang berminyak-minyak, yang tumis-tumisan itu pokoknya yang banyak minyak udah dikurangin. Jadi nggak bisa lagi buatin bekal yang kayak ngikutin masakan atau seleranya aku kalau seperti biasa, kalau yang kemarin-kemarin itu kan. Nah makanya kalau di sekarang-sekarang ini harus banget aku tanya dulu sama Pak suami mau bekalnya pakai apa. Jadi ya udah kayak sesuai sama maunya Pak suami di malam harinya gitu ya aku tanya. Nah besok paginya baru deh aku masak seperti ini. Nah gitu juga biasanya kalau pas lagi di sore hari, karena Pak suami juga nggak makan malam ya teman-teman. Jadi biasanya kalau sore hari itu kadang Pak suami suka WA gitu ya, kalau pas belum pulang suka minta ntar dibuatin ini aja gitu. Atau pas juga di saat dia pulang, kalau dia nggak ada ngasih kabar gitu kan mau dibuatin apa makannya, ya udah pas pulang ke rumah itu sebelum mau masak aku tanya dulu Pak suami ntar mau makan apa baru nanti aku olah gitu. Nah kalau untuk aku sama Ralin biasanya itu tuh aku mengikuti Pak suami juga, kalau sekedar kayak makanan itu yang aku masak untuk Pak suami itu bisa dimakan juga gitu ya sama aku sama Ralin, ya udah aku sekalian aja ngikut. Tapi biasanya kalau seandainya makanan itu kayak kurang sreg juga ya teman-teman untuk aku makan, ya udah aku masak lain gitu ya khusus untuk aku sama Ralin. Nah oke lanjut ya teman-teman, jadi tadi udah selesai tuh untuk bekalnya Pak suami. Terus tadi aku juga ada ngerebus air panas untuk campuran mandinya Ralin di pagi ini. Nah sekalian tuh ya untuk air panasnya belum mendidih, ini aku selingin aja sama beres-beres dan nyapu-nyapu di area ruangan ini. Nah itu tadi ada Ralinnya tuh yang baring-baring gitu ya teman-teman sambil nonton TV. Jadi aku suruh pindah dulu dianya karena mau disapu untuk lantainya ini. Dan ternyata dianya itu malah pindah baring ke atas meja itu. Dan ini tuh juga Ralinnya itu untuk berangkat sekolah hari ini tuh sekitar jam 9-an gitu. Sebenarnya sih bukan ke sekolah sih ya teman-teman berangkatnya, nanti bukan ke sekolahnya dia gitu, ke TK-nya dia, tapi melainkan ke TK pembina lain yang masih satu kecamatan di daerahnya aku ini. Soalnya ada kegiatan pin polio gitu, kayak dari puskesmas itu ngasih vaksin ke anak-anak sekolah dari tingkat TK, SD sama kayak balita gitu kan. Jadi makanya ini tuh nanti mau langsung ke sana aja, dan juga karena masih ada waktu gitu ya teman-teman untuk aku berberes sedikit-sedikit seperti ini, makanya aku kerjain aja dulu sebelum siap-siap berangkat nanti. Nah ini itu pas di saat aku nyapu si Ciko itu juga ngerecok ya teman-teman pas di saat aku nyapu. Jadi ya udah ini tuh supaya aman aku kasih makanannya dulu. Dan tadi juga ada kucing liar yang lagi hamil, dianya itu kayaknya nyium gitu ya bau dari makanannya si Ciko. Jadi ya udah aku kasih aja, tapi itu di luar area teras ini ya teman-teman. Takutnya nanti malah kelahi gitu ya sama si Ciko karena berebut makanan.
Nah, ini udah selesai nih ya untuk nyapu-nyapunya. Di sini langsung aja aku tuh mandiin Ralin dan juga akunya mandi terus siap-siap buat berangkat. Nah, ini singkat aja, aku udah di lokasi tempat diadakannya kegiatan PIN polio itu ya teman-teman. Jadi ini tuh sebuah TK pembina yang ada di kecamatan aku tinggal. Jadi disinilah kegiatannya itu berlangsung. Nah, ini tuh kayak campur sih ya teman-teman sama anak-anak yang masih bayi gitu posyandu. Cuman aku kurang paham apakah juga diberi gitu ya untuk si anak-anak itu obat tetesnya atau enggak, aku juga kurang paham. Cuman yang jelas ini itu dari 0 sampai 7 tahun gitu yang diberikan gitu. Tapi katanya sih kalau lagi keadaan demam atau batuk pilek atau lagi mengkonsumsi obat dari dokter, nah itu nggak diberikan dulu. Tapi ini tuh sih ada putaran keduanya lagi ya teman-teman katanya. Jadi bagi anak-anak yang nggak bisa dikasih untuk obatnya di hari ini, nanti bisa mengikuti lagi di bulan Agustus nanti. Cuman nggak tahu sih tanggalnya tanggal berapa. Tapi alhamdulillahnya untuk Ralin itu aman dan langsung diberikan obatnya di hari ini juga. Jadi beres gitu ya teman-teman untuk si Ralinnya. Terus ini tuh juga lumayan sih ya teman-teman ngantrinya dari setengah 9 datang keluarnya jam 10-an gitu. Karena memang ya lumayan banyak sih yang mengikutinya gitu kan untuk kegiatan ini. Nah, ini singkat aja udah selesai. Jadi aku sama Ralin langsung pulang aja ke rumah dan sampai di sini dulu untuk videonya buat teman-teman yang udah ngikutin aktivitasnya aku. Aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan juga lonceng notifikasi. Semoga di video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.